الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أسود القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حبل من الله وحبل من الناس. وقال أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di pagi hari ini Allah masih memberikan nafas, Allah masih memberikan kesehatan, Allah masih memberikan umur yang panjang sehingga Allah sampaikan kita berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang kita rintis dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sampai ke pesta melestarikan Ramadan di sebelah yang akan datang, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah ke hati ibadah junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sungguh tidak terasa Ramadan yang kita alami selama sebulan ini adalah akhir dan time di bulan Ramadan, dan kemudian memang ada sedikit perbedaan, tapi insyaallah al-ikhtilafu rahmatun, perbedaan itu dijadikan rahmat. Sama-sama yang hari ini mungkin saudara-saudara kita yang melaksanakan Idul Fitri punya dasar dalil yang jelas, atau besok kita yang melaksanakan Idul Fitri semuanya punya dalil yang jelas. Ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya bukan Idul Fitri karena Muhammadiyah, bukan Idul Fitri karena NU, tapi kita ditanya tentunya menjawab Idul Fitri karena tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya, itu yang menjadi dasar, yang menjadi dalil akli, dalil nakli ya. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil akli berdasarkan akal, usaha-usaha manusia seperti kemarin melihat hilal gitu kan. Itu penelitian-penelitian yang tentunya saya kira itu mempunyai anggaran yang sangat besar ya. Dengan alat-alat yang sangat canggih, itu penuh anggaran semuanya, tapi itu semua dilakukan adalah dalam rangka kemaslahatan umat kita semua ya. Hadirin rahimakumullah, 30 hari kita berada di hari tarbiyah, hari pendidikan, education of Ramadan, pendidikan di bulan Ramadan. Semuanya kita diajari pembiasaan, dari mulai pembiasaan yang tadinya susah ke masjid, insya Allah kaki kita sudah melakukan. Orang-orang yang subuh hari ini yang hadir, mampukah kita mempertahankan setiap subuh? Insya Allah. Yang tadinya kita malas banget, itu yang namanya Al-Quran yang bulukan. Jangan sampai bulukan lagi di tahun depan baru dibuka ya. Sekarang Quran itu sudah dibuka.
Insya Allah banyak yang sudah hafal Quran, yang belum hafal Quran sekarang kan udah gak kerja nih. Ya, THR-nya udah ada, uangnya udah ada, ya udah istiqomah. Selesaikan tuh hafal Qurannya, ya udah selesai, jangan diam juga, lanjutkan. Ya, ini pembiasaan harusnya menjadi habit, menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah sudah mudahkan loh. Pertama, Allah mudahkan kaki kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid, sudah tidak berat lagi. Jalan rumah kita dengan masjid jauh apa tidak? Dekat sekali. Dari atas tinggal turun ke blok mesin, masih paling jauh dari blok aja paling berapa meter? Gak nyampe 500 meter kan? Kagak. Apalagi yang paling dekat di blok-blok sini, tinggal loncat aja bisa nyampe. Tapi kadang-kadang mengapa berat kaki kita untuk melangkahkan di masjid? Saya selalu doakan mudah-mudahan diringankan langkah kita. Padahal jalan rumahnya dengan masjid begitu dekat, tapi kenapa kaki kita begitu berat? Nah sekarang kita sudah dilatih tuh 30 hari masuk dan masuk, jangan sampai nanti keren lagi kaki kita. Ya, biasakan lagi melestarikan kita untuk senantiasa ke masjid. Apalagi yang mesti dilestarikan? Silaturahmi kita. Ya, kalau ingin kenal orang baru di Rasul, kita banyak yang kenal itu karena banyak kita sering bersilaturahmi di masjid. Nih, ada ayat Al-Quran yang saya tadi baca, Aina masukibu, segala manusia dilanda kebingungan, keluh kesah. Ya, kita banyak alhamdulillah kita lihat di media sosial, saudara-saudara kita sudah di kampung, ada yang bukber bersama di kampung, udah kumpul dengan keluarga. Ya, gak usah khawatir, kita juga mungkin yang penting niatkan silaturahmi. Ketika manusia mungkin saya gak bisa ke sana, kalau ke saya sudah nikmatin apa yang ada. Di Jakarta juga alhamdulillah, tuh kan? Ya. Kalau masih ada orang tua, paksakan di sana. Ya, kasihan dia nunggu ke orang tua. Ya. Tapi kalau ada saudaranya banyak di Jakarta, ya sudah. Kemudian dia datangin. Ya. Ketika manusia keluh kesah dengan adanya Lebaran, bukan Ramadan ini, bukan Idul Fitri, yang keluh kesah apanya? Lebarannya, belum beli daging, belum pergi baju baru, itu yang dipikirin kan? Biasanya mama yang dikumpulin apa? Kue kumpulin, niatkan, gak apa-apa itu buat sedekah. Kita diajarin untuk senantiasa bersedekah, nih meringankan kaki kita, meringankan tangan kita untuk menginfakkan sedekah. Nanti dilanjutkan tuh, jangan beli perintah. Insya Allah harta kita akan menjadi mengembang, harta kita akan ketika manusia berkeluh kesah, semuanya itu tidak akan terjadi hal tersebut kecuali apa? Illa bihabli minallah, kecuali kita mengadakan hubungan dengan siapa? Allah. Wa hablu hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana hablu minallah kita? Ini yang harus kita tekankan. Hablu minallah kita wa'budullah, sembahlah Allah. Kalau dijadikan Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai Tuhan kita, Allah adalah segala-galanya buat kita. Ya, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, Allah tempat meminta, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Semuanya kita tergantung pada siapa? Allah. Karena Allah lah yang Maha Kuasa. Ya, itu hablum minallah kita. Wa'budullah, kita taat kepada Allah, kita jadikan Allah sebagai Rabb kita, sebagai hambanya kita. Ya, kita ada hambanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kalau kita bersandar kepada Allah, kita tidak akan berkeluh kesah. Kalau kita sudah mantap yakin kepada Allah, ini harus dijaga. Wala tusyriku bihi syai'. Ya, janganlah kita sekali-kali berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kepada Allah dia percaya, kepada animisme, atau animisme, benda-benda kita percaya. Kadang-kadang di zaman ini
Sekarang lagi ramai di media sosial itu apa? Bambu patok, bambu patok. Yang ada cari bambu yang apa itu? Yang sedang ramai sekarang itu cari bambu yang apa itu? Tangkainya berhadapan-hadapan, di dalamnya ada sesuatu. Hati-hati juga. Lalu ada yang lain-lainnya. Nah, itu bisa merusak juga keimanan kita kepada siapa? Allah. Ketika amalan-amalan kita yang kita rintis, satu kali kita berbuat menyebutkan Allah, semuanya hancur lebur amal ibadah kita yang telah rintis dari mulai balik sampai dia berbuat itu. Kenapa? Karena inna syirka la zulmun adzim. Karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Dan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Dosa yang menyebabkan Allah itu tidak akan diampuni. Maksudnya adalah dosa yang dia mati terbawa mati itu. Tapi kalau kita pernah berbuat itu taubat sebelum nyawa kita diambil oleh Allah, insya Allah taubatan nasuh. Ya, itu alhamdulillah kita sembahlah Allah. Benar-benar keimanan kita insya Allah mudah-mudahan selama Ramadan iman kita semakin meningkat. Berapa tidak? Tiap hari diceramahin ya. Tiap hari ada nasihat-nasihat agama. Baik di masjid ini kita lihat semua stasiun TV. Dia bangun jam 3 semuanya ada. Sorenya juga ada. Habis terawih juga ada. Ya. Insya Allah telinga kita menjadi sami'na wa ata'na. Kita akan dengar dan kita akan lakukan, bukan sami'na wa asaina. Kadang-kadang kita dengar tapi berpaling. Tuh ya. Ini yang akan menyebabkan apa? Insya Allah hati kita akan menjadi luluh. Sehingga apa? Hidayah dan taufik Allah akan sampai kepada kita semua. Cirinya apa? Kedepannya kalau kita cirinya tanpa ada paksaan apapun, dia tiba-tiba udah mudah aja ke masjid, mudah aja apa lagi bersilaturahmi, mudah aja berinfak dan bersedekah, mudah orang yang berhasil di dalam tarbiyah di bulan Ramadan. Betul ya. Yang kedua, hablum minan nas. Ini penting. Namanya juga manusia makhluk zon politika. Dikit-dikit ilmiah. Makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Betul apa enggak? Coba lihat, alhamdulillah kita di rusun. Di rusun ini nyaman, aman, tentram, alhamdulillah. Walaupun perusahaan rusun ada ya. Apa yang menjadi perusahaan rusun? Judi, narkoba. Biarin aja, sekarang tiap RW ada polisinya. Ada apa? Polisinya. Kalau dulu kan gampang kan, sama toko-toko ada polisinya. Ya sudah kasih tahu, biarin pesantren. Insya Allah kalau sudah pesantren, dia dapat ilmu. Banyak juga orang yang dengan pesantren di sana dia balik bertobat, dia lalu taufik hidayah Allah belum tentu dia mungkin tidak hanya di masjid saya melalui penjara, karena di sana insya Allah mereka dididik juga, gitu kan, belajar. Bahkan yang baru-baru di sini seorang bisa jadi imam, gitu. Ya, kita jangan merasa kabur pada mereka. Taufik dan hidayah Allah akan sampai kepada mereka. Mungkin jalannya harus seperti itu, tapi kita doakan mudah-mudahan mereka ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga nggak tahu, kata namanya manusia al-insan ma'al fatah wa nisyan. Manusia itu punya sifat suka lupa, suka berbuat salah. Itu sifat manusia, gak ada manusia yang sempurna. Ya, kita banyak salah, betul apa tidak? Jangankan kita, Nabi Adam aja udah di surga, udah enak-enak, karena kesalahan diusir kemana? Ke dunia. Memang sih kalau Nabi Adam, tapi ini adalah merupakan program Allah. Karena dia diusir ke dunia, akhirnya ada kita di dunia, ada dunia ini. Itu Nabi Adam. Sebab Nabi, ya, Rasul tidak luput daripada kesalahan. Ya. Apalagi kita manusia biasa, gitu kan? Banyak kesalahan-kesalahan ketika interaksi sosial itu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, ya, terutama di antara tetangga sama kita, ya. Kenapa? Dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul
kita memuliakan tamu, memuliakan tetangganya. Jangan ketek dengan tetangga. Tetangga itu hal yang sangat berharga buat kita. Ketika kita sakit, belum apa enggak? Enggak. Minimal tetangga satu blok deh. Tapi kalau kita sakit, siapa? Tetangga dua di antara kita yang akan membawa kita ke rumah sakit, yang nengokin kita. Jadi nih, kalau memang ada rentak di antara tetangga kita, perbaiki. Ya, perbaiki. Ini yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Ketika kita hubungan dengan Allah sudah baik, kemudian kita hubungan dengan sesama manusia hablum minannasnya, perbaiki dengan cara apa? Saling kita bersilaturahmi, saling kita memaafkan di antara kita. Yang lebih berat apa? Karena yang lebih berat itu adalah memaafkan di antara sama kita. Allah tidak akan memaafkan hambanya, manusia, selagi di antara manusia itu saling memaafkan. Tapi alangkah tidak mau memaafkan. Yang lebih mulianya manusia sebelum orang lain minta maaf sudah memaafkan. Kalau sudah memaafkan, enteng dengan hati kita. Kemarin kan kita bahas mengenai penyakit hati. Itu bagian penyakit hati susah memaafkan. Bagian penyakit hati ada dendam. Bagian penyakit hati ada iri, dengki, zolim. Itu awalnya dari hati. Itu bisa terjadi karena fisik. Kemarin saya dengar juga di media sosial, sekarang kan apa-apa ramai. Ada orang niat ke kampung silaturahmi, kemudian dia pergi gara-gara mungkin apa sepele, apa motor dan sebagainya, akhirnya dia berantem sama kakak ipar, ditusuk, meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak ada keharmonisan di antara kita dengan saudara-saudara kita pun. Masih ada kan? Gara-gara orang tuanya meninggal dunia, gara-gara apa? Rebutan waris. Ya, gara bisa menimbulkan suatu perpecahan yang sangat awalnya adalah di hati, dendam, tidak mau memaafkan. Akibatnya apa? Ketika kamu bisa saja terjadi fisik, itu bahaya. Maka oleh karena itu di hari yang di besok kita saling memaafkan. Dan kalau kita saling memaafkan di antara kita, Allah akan mudahkan kita semua. Karena lebih berat kalau tidak saling memaafkan di antara kita, nanti di akhirat kita saling apa? Saling sama-sama untuk menghujat, saling sama-sama untuk meminta pertanggungjawaban, saling meminta yang terjadi. Surga ada apa? Amal kita belum tentu amal kita buat sendiri saja. Maka oleh karena itu di dunia inilah kita harus saling memaafkan di antara kita. Kalau kita hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia baik, insya Allah kita hidup pun akan tentram dan tenang. Sehingga ma'ina irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dalam surat Al-Fajr. Ketika kita nafsu kita yang amal tadi kita udah bisa tentramkan, tenangkan, ya, yang disebut dengan akhirnya kita mempunyai nafsu mutmainnah yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan Allah meridhoinya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hamba yang saleh. Wadkhuli jannati, insyaallah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di akhir subuh, karena mungkin kedepannya tidak ada program subuh lagi, saya banyak ngomong ya Bapak Ibu, mohon maaf, bukan saya pintar, tapi saya peduli. Mudah-mudahan sedikit yang saya dapatkan, walau pada ayat, sampaikan walau satu ayat. Saya juga belum tentu bisa melakukannya, tapi kita bersama-sama yuk kita lakukan, kita amalkan, mudah-mudahan menjadi amal baik, amal soleh buat kita semua. Dan saya secara pribadi sekali lagi mohon maaf, mungkin paling banyak ngomongnya, paling banyak tutur katanya, terus terang aja yang namanya banyak ngomongnya, pasti semuanya akan melihat apa yang saya lakukan itu. Saya jauh dari apa yang diharapkan. Banyak perilaku saya yang kurang berkenan ya. Karena saya terus terang aja besok tidak hadir di sini, sama Ustaz Hasan yang hadir di sini. Saya dari luar gitu kan. Kalau salah saya mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam bertutur kata, dan juga mewakili para asatid yang lain, mewakili daripada pengurus masjid yang sudah pada pulang ya. Alhamdulillah kita masih di sini.
ya kekurangan di masjid ini, ya. Silakan berikan kemasjidan kredit untuk masjid ini demi kemajuan kita bersama. Yang terpenting kritiklah dengan yang baik, usah di media sosial ya tergempar kayak Lampung lagi deh. Tergempar kayak di Solo. Memang sekarang kadang-kadang kalau di aparat Solo kalau pakai apa omongan itu nggak apa-apa, karena media sosial lebih wahsyat gitu kan. Dan mungkin Bapak Ibu kalau memang ingin mendengarkan lagi apa yang saya sampaikan di subuh ini, silakan. Saya punya channel YouTube namanya Syiar Baru Enjoy. Bukan apa-apa, media sosial kita kan sekarang TikTok kalau macam banyak banget dengan hal yang tidak baik ya. Silakan kita bermedia sosial, jadikan media sosial ini sebagai sarana dakwah. Sarana dakwah, siapa tahu ketika kita upload ada orang yang mendengarkannya, dia tersentuh, itu mendapatkan pahala buat kita semua. Karena dalam hadis mandala yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut sebagaimana orang tersebut dia melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Selamat besok Idul Fitri. Nanti malam kita wa hadakum. Mari kita bertakbir bersama untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu